Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak Jaya, tadi seperti yang disampaikan Pak Imam sebelum kita jeda, ini jangan-jangan yang mudik juga nggak hanya Muslim, tapi perlu dilihat lagi datanya gitu ya. Non-Muslim juga kemudian menjadikan ini tadi saat jeda Pak Ustadz menyebutnya apa, reuni sosial gitu ya. Reuni spiritual dan sosial. Reuni spiritual dan sosial. Itu satu Pak Jaya, dan tadi saya bilang berbagai tradisi di Ramadan itu tidak hanya dinikmati, tidak hanya dihikmati oleh teman-teman Muslim, tapi juga non-Muslim ikut buka puasa, menikmati takjil, menu takjil. Mungkin banyak aspek yang sebenarnya kita sama-sama dalam konteks keberagaman, kita sama-sama menikmati dan menghikmati itu Pak Jaya. Anda melihatnya bagaimana? Oke, ya acara ini kan sudah bukti bahwa keragaman itu bersatu. Karena kalau tidak salah, saya sebagai umat Islam diberi kehormatan untuk hadir di antara teman-teman saya yang semua muslimin di sini. Kalau nggak salah demikian. Betul nggak Pak? Betul Pak Jaya. Betul ya? Nah, kemudian saya menggarisbawahi dan membenarkan tadi sabda dari Profesor Imam, ya, berarti bahwa yang mudik bukan hanya umat Islam. Karena ya saya punya satu perusahaan, bukan perusahaan raksasa tapi klasteri lah begitu, ya. Tapi karyawan saya sebagian memang mayoritas Islam, tapi juga cukup banyak yang Kristiani dan juga Buddhis, ya, Hindu juga ada. Nah, begini, menarik sekali kalau pada waktu Lebaran tentunya itu mendadak semua karyawan saya mudik semua. Mudik semua, mereka nggak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk mudik, ya. Jadi mereka bilang, kamu kan bukan Islam, kenapa kok mudik? Ya pokoknya saya mau ikut Lebaran, saya mau apa? Begitu mereka. Ya udah, ya saya tentunya oke, silakan semua liburan Lebaran dan mudik. Tapi kalau hari Natal juga kebetulan semua mendadak juga mudik, ya, yang Islam juga mudik semua. Jadi pokoknya karyawan-karyawan saya itu tidak melepaskan kesempatan untuk mudik pada setiap hari raya. Bahkan yang pernah ada juga yang saya terpaksa nggak boleh, terus mereka bilang ada yang mau mudik pada hari Nyepi. Ya, saya bilang nanti dulu dong. Nah, kamu mau mudik ke Nyepi ya? Mau saya sekalian mau ke Bali. Udah nggak bisa. Kalau Nyepi kamu di Bali nggak boleh merayakan di sana karena tertutup. Semua kan tidak ada kegiatan. Nah, di sini memang Prof. Imam benar sekali bahwa mudik ini di Indonesia itu meruntuhkan semua batasan-batasan agama, etnis, ya, suku dan kepercayaan semua lepas karena mereka semua ingin kembali ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan sanak keluarga dan hanya tolan, sehingga memang mudik ini memang khas Indonesia, luar biasa sekali. Nah, Idul Fitri sendiri ya saya pernah berapa kali merayakan Idul Fitri bukan di Indonesia. Nggak ada itu masyarakat di sana yang halal bihalal itu nggak ada. Mereka bahkan teman-teman saya di Saudi Arabia nggak tahu halal bihalal itu apa. Mereka berlalunya yang itu hanya di Indonesia. Dan kebetulan di sini ada putri sulung Gus Dur. Nah, saya itu kan berulang kali sudah mau mengaku diri saya itu putra sulung Gus Dur. Tapi kemudian ya oleh putri sulungnya veto saya bohong gitu. Ya sudah, kemudian saya nyantrik lah kepada Gus Dur. Nah di situ walaupun nggak boleh karena saya banyak sekali belajar tentang Islam dan terutama juga mengenai puasa. Itu khas Indonesia dari Gus Dur. Kita sudah terbiasa bahwa masyarakat non-Muslim harus sewajibnya
menghormati teman-teman kita Muslim yang berpuasa. Itu sudah mendarah daging lah di darah kita, bahwa itu sebagai sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya. Cuma yang mengharukan sekali, saya pernah ditegur oleh Gus Dur karena saya terlalu mengutarakan hal itu. Bukan, dia bilang, ya bukan begitu. Kalau kalian menghormati minoritas menghormati mayoritas itu biasa, ya. Cuma yang lebih luhur adalah mereka yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Waktu saya menerima wahyu itu, saya mengalami keterhuyung-huyungan lahir batin karena buat saya satu yang indah sekali sampai sangat menyentuh. Ya. Saya sampai, ya itu tadi, saya sampai mengalami ketidakseimbangan ya, tapi untungnya ya langsung bisa tetap lagi. Dan di situ saya nangis, saya bisa menghargai apa yang tadi Gus Dur sampaikan. Putri Sulung Gus Dur bilang tentang istilah yang menarik sekali, pribumisasi Islam. Pribumisasi. Itu dahsyat sekali. Ya. Itu ajaran itu saya tidak temukan di Saudi Arabia. Waktu saya ke Turki pun saya tidak menemukan itu di Konya. Hanya ada di Indonesia, ya. Temukan di Persada Nusantara. Oke, baik. Mas Emil tadi Pak Jaya bilang gitu ya, kalau dilihat secara data kan di Jawa Timur ini 97,21% itu penduduknya beragama Islam gitu ya. Jadi tadi dalam konteks yang seperti Gus Dur bilang bahwa ini sebuah hal yang patut kita diskusikan, bagaimana umat Muslim juga kemudian bertoleransi dengan umat non Muslim. Kan di sana mayoritas. Mungkin Mas Emil bisa cerita dulu kehidupan antar umat beragama di Jawa Timur seperti apa sehingga kita bisa bingkai dalam konteks bahwa tadi Idul Fitri ini bukan hanya kemenangan bagi umat Islam gitu, tapi menjadi kemenangan bagi seluruh umat beragama di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Ya, saya pikir tadi terminologi mengenai yang disampaikan oleh Mbak Alisa mengenai bagaimana Islam ini juga menjadi bagian dari local culture yang berasimilasi dengan budaya yang kemudian semua orang ikut merasa memiliki walaupun mereka datang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Tentunya bukan dalam konteks kemudian mengislamkan non-Islam, bukan itu sebenarnya esensinya. Tetapi bagaimana bahwa customs itu kebiasaan yang muncul ini kemudian kita jadikan sebuah khasanah yang kemasyarakatan yang baik, kira-kira demikian gitu. Jadi dalam konteks ini kalau bicara Jawa Timur, apalagi tadi kita banyak merujuk kepada Romo Yai Haji Abdurrahman Wahid almarhum yang kemudian beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Yai Hashim Asari, itu kan dari Jawa Timur. Jadi sangat lekat sekali warisan-warisan itu. Kita lihat bagaimana Wali Songo juga memiliki kedekatan dengan kultur setempat. Di Tuban kalau nggak salah Sunan Bonang ya Mbak Alisa, itu juga bagaimana kedekatan sampai ada instrumen musik yang dikaitkan dengan culture yang terjadi saat itu. Saya tentu bukan ahli sejarah tapi saya ingat gitu pergi ke Tuban, ini ada alat musik kaitannya dengan nama Bonang. Loh kok gitu ya, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan pada saat menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang memiliki culture seperti itu. Nah, kaitannya dengan mudik, artinya bahwa mudik ini memang merupakan momen yang membahagiakan bagi semua orang, gitu ya. Bagi semua, karena ya saling bermaaf-maafan gitu ya, dan kita pasti akan juga saling ya itu tadi. Tapi kalau ngomong soal holiday season, saya juga jadi ingat misalnya di Jepang, di Cina ada Golden Week.
Ya kalau nggak salah Pak Jaya ada Golden Week. Kemudian kalau mungkin di India juga ada, waktu itu saya ingat tahun 2020 Pak Presiden mimpin rapat juga khawatir bahwa ini di India nih homecoming festivalnya udah lewat dan yang terjadi kasusnya melonjak. Jadi kita harus hati-hati dengan mudik, bagaimana menginsentif mereka yang ada di ibu kota yang kehilangan pekerjaan terus supaya mereka tidak menyebabkan mobilitas besar. Tapi itu alhamdulillah 2 tahun yang lalu dan hari ini kita sudah bisa melaksanakan mudik kembali. Nah, ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa bagi Jawa Timur apalagi sebagai tempat yang lebih banyak kedatangan pemudik, ya juga kedatangan walaupun kita juga banyak juga karena Jawa Timur pusat ekonomi banyak juga orang dari daerah lain yang juga pulang ke daerah masing-masing. Tentunya kita senang sekali. Saya pernah menjadi bupati di Trenggalek, daerah yang mayoritas itu masyarakatnya itu merantau, gitu sehingga momen Lebaran ini adalah kombinasi antara sebuah nilai dasar kemanusiaan yaitu berkumpul kembali dengan keluarga yang menggunakan juga momentum yang sangat baik yaitu 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita merayakan hari kemenangan. Jadi ini kira-kira sudut pandang kita di Jawa Timur terkait momen tersebut. Makanya sebagai Pemprov kita ingin memastikan bahwa masyarakat bisa optimal untuk mudik. Ada dukungan, kita bahkan punya program mudik gratis, ada 100 bus ke 15 destinasi dalam provinsi, karena kita tahu ini momen yang spesial. Iya, momen yang spesial. Setelah menahan diri lebih dari 2 tahun. Pak Ustadz, jadi tadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh semua narasumber gitu ya, ternyata momen Idul Fitri ini adalah momen yang merekatkan semua umat di Indonesia, karena kami semua jadi ikut merayakan. Betul. Ini menjadi modal apa buat kita? Nanti saya tanyakan dan saya mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menyampaikan, tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.